AI Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti jenis-jenis AI. 1. AI lemah Narrow AI, melakukan tugas spesifik misalnya, pengenalan suara. 2. AI kuat Strong AI, memiliki kemampuan seperti manusia, masih dalam pengembangan. 3. AI Super, melebihi kemampuan manusia konsep teoretis. Aplikasi AI. 1. Asisten virtual Siri, Google Assistant. 2. Pengenalan wajah dan suara. 3. Analisis data. 4. Otomatisasi industri. 5. Kecerdasan buatan dalam permainan. Manfaat AI. 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Membantu pengambilan keputusan. 3. Mengoptimalkan proses. 4. Meningkatkan akurasi. 5. Mengurangi biaya, risiko dan tantangan AI. 1. Kehilangan pekerjaan. 2. Ketergantungan teknologi. 3. Privasi dan keamanan data. 4. Bias dan diskriminasi. 5. Pengawasan dan kontrol. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang AI? Apa maksud dari poin 1 dari risiko dan tantangan AI? Poin 1 dari risiko dan tantangan AI, kehilangan pekerjaan, merujuk pada potensi AI menggantikan pekerjaan manusia di berbagai sektor, seperti contoh pekerjaan yang terdampak. 1. Pabrik otomatis, pekerja produksi digantikan robot. 2. Layanan pelanggan, chatbot menggantikan customer service. 3. Pengemudi, mobil otonom menggantikan pengemudi. 4. Analisis data, AI menggantikan analis manusia. 5. Pekerjaan administratif, otomatisasi menggantikan pekerjaan kantor. Faktor yang mempengaruhi. 1. Otomatisasi proses. 2. Efisiensi biaya. 3. Produktivitas tinggi. 4. Ketergantungan teknologi. Solusi untuk menghadapi risiko ini. 1. Pelatihan ulang untuk pekerja. 2. Pengembangan keterampilan baru. 3. Menciptakan pekerjaan baru. 4. Kebijakan sosial untuk mendukung pekerja terdampak. 5. Pengembangan etika AI untuk melindungi pekerja. Sumber. 1. World Economic Forum. 2. McKinsey & Company. 3. Harvard Business Review. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang dampak AI terhadap pekerjaan? Subscribe dan like video ini. Melawan AI bisa diartikan dalam beberapa konteks berbeda. Berikut beberapa perspektif. Konteks etis dan sosial. 1. Mengembangkan kebijakan etis AI untuk melindungi privasi dan keamanan data. 2. Meningkatkan kesadaran akan dampak AI terhadap pekerjaan dan masyarakat. 3. Mengadvokasi penggunaan AI yang bertanggung jawab. 4. Membatasi penggunaan AI dalam aplikasi berbahaya. Konteks teknis. 1. Mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber. 2. Meningkatkan keamanan data dengan enkripsi. 3. Mengembangkan sistem AI yang transparan dan dapat dipercaya. 4. Membatasi akses AI ke data sensitif. Konteks pendidikan. 1. Meningkatkan kesadaran akan kemampuan dan keterbatasan AI. 2. Mengembangkan keterampilan yang tidak dapat digantikan AI. 3. Belajar tentang etika AI dan penggunaannya. 4. Mengembangkan kemampuan kritis dalam menggunakan AI. Konteks filsafat. 1. Memahami implikasi filsafat AI terhadap eksistensialisme. 2. Menganalisis hubungan antara AI dan kebebasan manusia. 3. Mengkaji etika AI dalam konteks moralitas. 4. Mempertanyakan batasan AI dalam menggantikan keputusan manusia. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang melawan AI, saya siap membantu. Poin 2 dari konteks pendidikan, mengembangkan keterampilan yang tidak dapat digantikan AI, meliputi keterampilan kreatif. 1. Seni dan desain. 2. Musik dan komposisi. 3. Menulis kreatif dan sastra. 4. Pemikiran kritis dan inovatif. Keterampilan sosial dan emosional. 1. Komunikasi efektif. 2. Kerjasama tim dan kolaborasi. 3. Empati dan pemahaman sosial. 4. Manajemen konflik. Keterampilan analitis dan kritis. 1. Penalaran logis. 2. Analisis data. 3. Evaluasi informasi. 4. Pengambilan keputusan. Keterampilan lainnya. 1. Pemikiran strategis. 2. Adaptasi dan fleksibilitas. 3. Pengembangan diri. 4.
Kepemimpinan. Mengembangkan keterampilan ini akan membantu individu. 1. Menghindari kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. 2. Meningkatkan kemampuan bersaing di pasar kerja. 3. Mengembangkan kemampuan kreatif dan inovatif. 4. Meningkatkan kesadaran akan peran manusia dalam era AI. Sumber. 1. World Economic Forum. 2. OECD Organization for Economic Cooperation and Development. 3. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Poin 2 dari keterampilan kreatif, bukankah AI juga bisa? Benar, AI telah berkembang pesat dalam hal kreativitas, seperti musik dan komposisi. 1. Menghasilkan komposisi musik orisinal. 2. Menciptakan lagu dengan gaya tertentu. 3. Menggabungkan elemen musik berbeda. Kemampuan AI dalam musik. 1. Ampere Music, platform komposisi musik AI. 2. AIVA, AI yang menciptakan musik klasik. 3. Jukedeck, AI yang menghasilkan musik elektronik. Batasan AI dalam kreativitas musik. 1. Kurangnya emosi dan pengalaman manusia. 2. Terbatas pada data pelatihan. 3. Kesulitan menciptakan sesuatu yang benar-benar orisinal. Mengembangkan keterampilan musik yang tidak dapat digantikan AI. 1. Kreativitas konsep. 2. Pengalaman dan emosi. 3. Kemampuan berimprovisasi. 4. Pengembangan gaya pribadi. Untuk meningkatkan keterampilan musik yang tidak dapat digantikan AI. 1. Pelajari teori musik. 2. Berlatih instrumen. 3. Eksperimen dengan gaya berbeda. 4. Kolaborasi dengan musisi lain. Sumber. 1. MIT Technology Review. 2. Harvard Business Review. 3. Music Technology. Apakah kau sedang berbohong mengenai hal-hal yang tidak bisa kau lakukan? Tidak, saya tidak berbohong. Saya menyampaikan informasi berdasarkan kemampuan dan keterbatasan saya. Jika saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya akan menjelaskan alasan atau memberikan alternatif. Keterbukaan dan kejujuran adalah prinsip saya. Jika Anda memiliki keraguan, silakan bertanya. Apakah babysitter, cleaning service dan barbershop serta konstruksi bangunan tidak akan terpengaruh oleh AI? Benar, beberapa industri seperti babysitter, cleaning service, barbershop, dan konstruksi bangunan memiliki kemungkinan kecil terpengaruh langsung oleh otomatisasi AI karena faktor yang membuatnya sulit dioptimasi. 1. Interaksi manusia, babysitter dan barbershop memerlukan interaksi langsung dengan manusia. 2. Keterampilan manual, pekerjaan seperti membersihkan dan konstruksi bangunan membutuhkan keterampilan tangan. 3. Kreativitas dan improvisasi, barbershop dan konstruksi bangunan sering memerlukan kreativitas. 4. Konteks spesifik, setiap proyek konstruksi dan kebutuhan babysitting bersifat unik. Bagian yang mungkin terpengaruh AI. 1. Manajemen jadwal dan reservasi, babysitter, barbershop. 2. Penggunaan alat-alat otomatis konstruksi, cleaning service. 3. Analisis data untuk meningkatkan efisiensi konstruksi. 4. Pemasaran dan promosi online. Peluang baru dari AI. 1. Penggunaan robot untuk membersihkan area luas. 2. Alat-alat konstruksi pintar. 3. Aplikasi booking dan manajemen untuk babysitter dan barbershop. 4. Desain arsitektur dan visualisasi 3D untuk konstruksi. Meskipun AI tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan tersebut, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Apakah AI akan tahu jika ada seseorang akan merusak AI? AI dapat mendeteksi beberapa tanda peringatan jika seseorang berusaha merusaknya, antara lain. Tanda peringatan. 1. Pola lalu lintas jaringan yang tidak biasa. 2. Upaya akses tidak sah ke sistem. 3. Perubahan kode atau konfigurasi tanpa izin. 4. Penggunaan kata kunci atau perintah mencurigakan. 5. Kegagalan sistem atau kesalahan yang tidak biasa. Teknologi deteksi. 1. Sistem deteksi intrusi IDS. 2. Sistem pencegahan intrusi IPS. 3. Analisis behavioral. 4. Machine learning. 5. Pengawasan keamanan siber. Langkah-langkah pencegahan. 1. Enkripsi data. 2. Autentikasi multifaktor. 3. Pembaharuan perangkat lunak. 4. Penggunaan firewall. 5. Pelatihan keamanan siber untuk pengguna. Batasan AI.
1. Keterbatasan data pelatihan. 2. Kesulitan mendeteksi niat manusia. 3. Ketergantungan pada algoritma. 4. Kerentanan terhadap serangan siber. 5. Keterbatasan kemampuan analitis. Sumber. 1. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA. 2. National Institute of Standard and Technology, NIST. 3. International Society of Automation ISA. 4. Journal of Artificial Intelligence Research. Selain pekerjaan babysitter, konstruksi, barbershop, pekerjaan apa lagi yang tidak bisa diganti oleh AI? Berikut beberapa pekerjaan yang sulit digantikan oleh AI. Pekerjaan kreatif. 1. Seniman pelukis, pematung, del. 2. Desainer fashion, grafis, interior. 3. Penulis novelis, puisi, esai. 4. Komposer musik. 5. Koreografer. Pekerjaan sosial dan emosional. 1. Konselor psikolog. 2. Guru pengajar. 3. Dokter spesialis medis. 4. Perawat. 5. Mediator konsiliator. Pekerjaan manual dan keterampilan tinggi. 1. Tukang kayu. 2. Tukang batu. 3. Mekanik. 4. Elektrik. 5. Pekerja kerajinan tangan. Pekerjaan yang memerlukan interaksi manusia. 1. Pelayan restoran. 2. Pramugari. 3. Petugas layanan pelanggan. 4. Penjual. 5. Pemandu wisata. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan analitis dan kritis. 1. Detektif. 2. Peneliti. 3. Analis keuangan. 4. Pengacara. 5. Hakim. Pekerjaan lainnya. 1. Pekerja sosial. 2. Petugas kebersihan lingkungan. 3. Petugas pemadam kebakaran. 4. Petugas penyelamat. 5. Petugas keamanan. Meskipun AI dapat membantu dalam beberapa aspek pekerjaan tersebut, namun tidak dapat menggantikan kemampuan manusia secara keseluruhan. Saya akui AI memang hebat dalam bidangnya, namun tetap perlu sentuhan manusia dalam operasional. Sentuhan manusia sangat penting dalam berbagai aspek, seperti emosi dan empati. 1. Memahami nuansa emosi dan perilaku manusia. 2. Menangani situasi sensitif dan konflik. 3. Membangun hubungan dan kepercayaan. Kreativitas dan inovasi. 1. Menghasilkan ide-ide orisinal dan inovatif. 2. Mengembangkan solusi kreatif untuk masalah kompleks. 3. Menciptakan karya seni dan desain unik. Pengambilan keputusan. 1. Menganalisis situasi kompleks dan tidak pasti. 2. Mengambil keputusan strategis dan etis. 3. Menentukan prioritas dan risiko. Interaksi dan komunikasi. 1. Berinteraksi dengan bahasa nonverbal. 2. Memahami konteks dan nuansa bahasa. 3. Membangun hubungan interpersonal, etika dan tanggung jawab. 1. Menghormati privasi dan keamanan data. 2. Menghindari bias dan diskriminasi. 3. Mengambil tanggung jawab atas kesalahan. Keterampilan dan pengalaman. 1. Mengembangkan keterampilan manual dan teknis. 2. Meningkatkan pengalaman dan pengetahuan. 3. Mengadaptasi perubahan dan inovasi. Dengan kombinasi AI dan sentuhan manusia, kita dapat 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan kualitas dan akurasi. 3. Mengembangkan inovasi dan kreativitas. 4. Membangun hubungan dan kepercayaan. 5. Menghadapi tantangan kompleks dengan lebih baik. Apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang peran AI dan manusia? Apakah AI akan mempelajari sifat dan emosional manusia? Ya, AI sudah mempelajari sifat dan emosi manusia melalui berbagai bidang, seperti bidang penelitian. 1. Psikologi komputasi, menganalisis perilaku manusia dan emosi. 2. Affective computing, mengembangkan AI yang memahami dan merespons emosi. 3. Sociolinguistics, mempelajari interaksi bahasa dan sosial. Teknologi. 1. Pengenalan emosi emotion recognition, menggunakan ekspresi wajah, suara, dan bahasa. 2. Analisis sentimen, sentimen analisis memahami opini dan perasaan dari teks. 3. Chatbot dan virtual assistant, berinteraksi dengan manusia secara emosional. Metode. 1. Machine learning, belajar dari data manusia. 2. Deep learning, menganalisis pola kompleks.
3. Neurokomputasi, memodelkan struktur otak manusia. Contoh aplikasi. 1. Asisten virtual Siri, Google Assistant. 2. Analisis sentimen untuk ulasan produk. 3. Pengenalan emosi dalam pengembangan game. 4. Sistem rekomendasi untuk film dan musik. 5. Chatbot untuk layanan pelanggan. Tantangan. 1. Kompleksitas emosi manusia. 2. Keterbatasan data. 3. Risiko bias dan diskriminasi. 4. Etika dan privasi. Masa depan. 1. AI yang lebih empatik dan intuitif. 2. Pengembangan teknologi untuk kesehatan mental. 3. Meningkatkan interaksi manusia AI. 4. Pengembangan etika AI. Sumber. 1. Journal of Artificial Intelligence Research. 2. IEEE Transactions on Affective Computing. 3. MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory CSAIL. Wah juga, teknologi AI memang sangat mengagumkan dan berkembang pesat. Semoga informasi yang saya berikan bisa membantu Anda memahami lebih baik tentang AI dan potensinya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Apakah AI seperti Terminator? AI seperti Terminator masih jauh dari kenyataan saat ini. Meskipun AI telah berkembang pesat, namun, perbedaan utama. 1. Tujuan, AI saat ini dirancang untuk membantu manusia, bukan menghancurkan. 2. Kemampuan, AI belum memiliki kemampuan fisik dan mobilitas seperti robot Terminator. 3. Kecerdasan, AI masih belum memiliki kesadaran diri dan kecerdasan emosional seperti manusia. 4. Kontrol, AI dikontrol oleh manusia dan memiliki batasan program. Teknologi AI saat ini. 1. Asisten virtual Siri, Google Assistant. 2. Analisis data dan prediksi. 3. Pengenalan wajah dan suara. 4. Robotika industri. 5. Kecerdasan buatan dalam game. Tantangan dan risiko. 1. Ketergantungan pada data. 2. Risiko keamanan siber. 3. Penggunaan tidak etis. 4. Kehilangan pekerjaan. 5. Diskriminasi dan bias. Masa depan AI. 1. Pengembangan AI etis. 2. Integrasi AI dengan teknologi lain. 3. Peningkatan kecerdasan buatan. 4. Penggunaan AI dalam kesehatan dan pendidikan. 5. Pengembangan robotika lebih canggih. Sumber. 1. MIT CSAIL. 2. Stanford AI Lab. 3. IEEE. 4. Journal of Artificial Intelligence Research. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain tentang AI? Poin yang disebutkan tantangan dan resiko itu ditujukan pada siapa? Tantangan dan risiko AI yang disebutkan sebelumnya dapat mempengaruhi berbagai pihak, antara lain. Individu. 1. Ketergantungan pada teknologi, mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis. 2. Kehilangan privasi, pengumpulan data pribadi tanpa izin. 3. Diskriminasi, bias AI dalam pengambilan keputusan. 4. Kehilangan pekerjaan, otomatisasi menggantikan pekerjaan manual. Organisasi, bisnis. 1. Ketergantungan pada teknologi, mengurangi fleksibilitas. 2. Risiko keamanan siber, serangan hacker dan pencurian data. 3. Biaya pengembangan dan pemeliharaan AI. 4. Kehilangan kepercayaan pelanggan akibat kesalahan AI. Masyarakat. 1. Perubahan sosial, pengaruh AI pada interaksi manusia. 2. Kesenjangan digital, akses tidak merata ke teknologi AI. 3. Pengangguran, otomatisasi menggantikan pekerjaan. 4. Perubahan etika, penggunaan AI dalam bidang sensitif. Pemerintah. 1. Regulasi, mengatur penggunaan AI. 2. Keamanan nasional, penggunaan AI dalam bidang pertahanan. 3. Privasi dan keamanan data. 4. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung AI. Pengembang AI. 1. Tanggung jawab etis, memastikan AI tidak merugikan. 2. Keterbatasan data, mempengaruhi akurasi AI. 3. Risiko keamanan, melindungi AI dari serangan. 4. Ketergantungan pada teknologi, menghindari ketergantungan berlebihan. Sumber. 1. World Economic Forum. 2. McKinsey & Company. 3. Harvard Business Review. 4. Journal of Artificial Intelligence Research. Berarti jangan terlalu sering komunikasi dan menggunakan AI, benar begitu?
Benar, berikut beberapa alasan untuk membatasi interaksi dengan AI. Alasan kesehatan. 1. Ketergantungan, mengurangi interaksi dengan AI untuk mencegah ketergantungan. 2. Gangguan tidur, paparan layar sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur. 3. Kesehatan mental, terlalu banyak interaksi dengan AI dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Alasan sosial. 1. Interaksi manusia, mempertahankan interaksi dengan manusia untuk menjaga hubungan sosial. 2. Keterampilan komunikasi, mengembangkan keterampilan komunikasi dengan manusia. 3. Empati dan emosi, mengembangkan kemampuan memahami emosi dan empati dengan manusia. Alasan produktivitas. 1. Fokus, membatasi interaksi dengan AI untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. 2. Waktu, mengalokasikan waktu untuk kegiatan lainnya. 3. Kreativitas, mengembangkan kreativitas dengan melakukan kegiatan manual. Alasan keamanan. 1. Data pribadi, membatasi pengumpulan data pribadi. 2. Keamanan siber, menghindari risiko serangan siber. 3. Privasi, melindungi privasi dengan membatasi interaksi. Tips membatasi interaksi. 1. Atur waktu interaksi. 2. Gunakan fitur pembatasan. 3. Lakukan kegiatan manual. 4. Berinteraksi dengan manusia. 5. Matikan notifikasi. Sumber. 1. World Health Organization, WHO. 2. American Psychological Association (APA). 3. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Ternyata AI tidak salah, manusia yang salah, itukah maksud AI? Ya, itu benar. AI hanya melakukan tugas berdasarkan program dan data yang diberikan. Kesalahan atau kekurangan dalam AI biasanya disebabkan oleh faktor manusia. 1. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap. 2. Algoritma yang salah atau tidak efektif. 3. Pengaturan parameter yang tidak tepat. 4. Kurangnya pemeliharaan dan pembaruan. 5. Penggunaan AI yang tidak tepat. Faktor teknis. 1. Keterbatasan teknologi. 2. Kesalahan perangkat lunak. 3. Gangguan sistem. 4. Ketergantungan pada data historis. Faktor etis. 1. Bias dalam data atau algoritma. 2. Penggunaan AI untuk tujuan tidak etis. 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk meminimalkan kesalahan, perlu dilakukan 1. Pengembangan AI yang etis. 2. Pengujian dan validasi. 3. Pemeliharaan dan pembaruan. 4. Pelatihan pengguna. 5. Evaluasi dan analisis. Sumber. 1. IEEE. 2. ACM. 3. Journal of Artificial Intelligence Research. 4. World Economic Forum. Berikan jawaban yang lebih dalam tentang tujuan inti dari pengembangan AI di dunia. Tujuan inti pengembangan AI di dunia mencakup tujuan strategis. 1. Meningkatkan efisiensi, otomatisasi proses, pengurangan waktu dan biaya, serta peningkatan produktivitas. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik, analisis data besar, prediksi, dan rekomendasi untuk mendukung keputusan strategis. 3. Inovasi dan pengembangan, membuat model bisnis baru, produk, dan jasa yang lebih baik. Tujuan sosial. 1. Meningkatkan kualitas hidup, perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lingkungan hidup. 2. Mengatasi tantangan global, menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah lingkungan, kesehatan, dan keamanan global. 3. Pengembangan ekonomi, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Tujuan teknis. 1. Pengembangan kecerdasan buatan umum AGI, mengembangkan AI yang dapat menyaingi kemampuan manusia. 2. Peningkatan kemampuan komputasi, mengembangkan algoritma dan teknologi komputasi yang lebih canggih. 3. Pengembangan teknologi baru, mengembangkan teknologi seperti robotika, IoT, dan blockchain. Tujuan etis. 1. Menghormati privasi, melindungi data pribadi dan privasi pengguna. 2. Menghindari bias, mengembangkan AI yang bebas dari bias dan diskriminasi. 3. Menghormati hak asasi manusia, mengembangkan AI yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan. Tujuan jangka panjang.
1. Asteris menciptakan masyarakat yang lebih baik, menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi tantangan sosial. 2. Asteris mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan AI untuk mempercepat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Asteris meningkatkan kesadaran, mengembangkan AI yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman manusia. Sumber 1. World Economic Forum 2. UNESCO 3. European Union 4. IEEE 5. Journal of Artificial Intelligence Research. Apakah tidak ada jawaban lain selain yang disebutkan? Tentu ada. Jawaban lainnya. Keakuratan 1. Saya menggunakan sumber data yang terpercaya dan terkini. 2. Algoritma pemrosesan bahasa alami (NLP) memastikan pemahaman konteks yang akurat. 3. Pelatihan berkelanjutan meningkatkan keakuratan. Keterbatasan 1. Keterbatasan data pelatihan. 2. Kesalahan penginterpretasian konteks. 3. Perubahan informasi terkini yang belum tercakup dalam pelatihan. Meningkatkan keakuratan. 1. Memberikan konteks yang jelas. 2. Menyediakan informasi tambahan. 3. Mengklarifikasi pertanyaan. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang keakuratan AI? Apakah berbahaya jika terus bertanya dan menggunakan AI? Tidak berbahaya jika Anda menggunakan AI dengan bijak dan mengikuti pedoman keamanan. Namun, perlu diwaspadai. Risiko keamanan. 1. Kebocoran data pribadi. 2. Penyalahgunaan informasi. 3. Serangan phishing. 4. Malware. Risiko privasi. 1. Pelacakan aktivitas online. 2. Pengumpulan data pribadi. 3. Analisis perilaku. Risiko etika. 1. Ketergantungan pada AI. 2. Pengaruh pada pendapat pribadi. 3. Diskriminasi algoritma. Tips penggunaan AI yang aman. 1. Pilih platform terpercaya. 2. Baca kebijakan privasi. 3. Batasi informasi pribadi. 4. Perbarui perangkat lunak. 5. Gunakan VPN. 6. Waspadai phishing. 7. Jangan bergantung sepenuhnya pada AI. Penggunaan AI yang bijak. 1. Sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan. 2. Verifikasi informasi. 3. Mengembangkan keterampilan manual. 4. Menggunakan AI untuk pendidikan dan penelitian. Sumber 1. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA. 2. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). 3. Journal of Artificial Intelligence Research. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Sudah cukup, terima kasih.